Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Mister akan menyampaikan materi tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, untuk memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Silakan dipimpin sama kainnya. Siapa kainnya? Ya, silakan Fatih dipimpin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Musa ya. Mudah-mudahan yang tidak masuk kalau sakit diberikan kesehatan. Ya, kalaupun ada halangan nanti untuk besok-besoknya bisa berkumpul kembali bersama kita. Oke, kalian ketika di rumah sudah sarapan belum? Sudah ya. Jangan sampai ke sekolah kalian kelaparan ya, sehingga tidak konsen dan tidak fokus terhadap materi yang apa saja materi yang disampaikan oleh Mister atau guru ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menyampaikan tentang materi tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, coba anak-anak, siapa yang tahu apa itu sholat tarawih? Sholat malam yang dikerjakan setelah Isya di bulan Ramadan. Oke, pinter. Ada yang tahu tata cara ketentuannya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, sebelum lebih lanjut lagi, Mister akan sampaikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini melalui tayangan video yang kalian lihat, kalian bisa memahami apa sih pengertian sholat tarawih dan tadarus Al-Quran itu. Melalui tayangan video yang kalian saksikan tadi, mudah-mudahan kalian bisa bisa memahami ketentuan dan cara melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran yang baik dan benar. Melalui tayangan video yang akan Mister sampaikan ini, mudah-mudahan kalian bisa mengetahui dan bisa mempraktekkan ya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan perihal ini sebelum bisa lanjut ke materi kita pada kali ini? Gak ada? Oke, Mister akan mulai ya. Di sini semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan atau kondisi yang sehat walafiat ya. Oke. Nah, di sini Mister akan menyampaikan materi tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, sebelum itu ada manfaat sholat tarawih nih yang harus kalian ketahui. Di sini ada hadis Nabi, tepatnya hadis riwayat Bukhari ya, nomor 38, hadis Muslim nomor 760 yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti itu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, kalian dengan
mengamati video tentang tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, kalian mampu memaparkan manfaat dan ketentuan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, dengan mengamati video tentang tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, diharapkan kalian mampu mempraktikkan cara pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran yang baik dan benar. Oke, siapa yang senang ketika bulan Ramadan datang? Oke, yang senang mendengar bulan Ramadan datang, mendengarnya saja ya, itu Allah kasih pahala ke kalian. Baru senangnya aja, itu ya. Nah, terus apa saja sih yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Pada malam bulan Ramadan kira-kira apa aja? Tadarus Al-Quran dan sholat tarawih. Oke. Nah, di sini amalan pada malam bulan Ramadan yakni sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, tadi sholat tarawih betul yang dijawab oleh saudara Raffi, ya. Ya, sholat tarawih itu ini pengertiannya sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari Ramadan, bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Itu pengertiannya. Adapun ketentuan dan cara melaksanakan atau melakukan sholat tarawihnya, coba kalian amati. Bisa kebaca semua? Bisa? Sudah paham? Sudah? Jadi ada dua ketentuan sholat tarawih itu, ya. Ada di situ pada masa Nabi, sholat tarawih itu masih dikenal dengan nama sholat malam atau qiyam Ramadan, ya. Rasulullah SAW mengerjakannya sebanyak 8 rakaat. Nabi Muhammad itu ngerjainnya 8 rakaat, ya. Dan ditambah dengan 3 rakaat sholat witir, Rasulullah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 3 kali di masjid. Setelah itu beliau melanjutkan sholat tarawih di rumah karena jamaah di masjid makin ramai. Ya, beliau khawatir bahwa Allah akan mengubah hukum sholat tarawih menjadi wajib sehingga bisa memberatkan umatnya. Seperti itu, ya. Nah, ketentuan yang kedua ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, sahabat Umar bin Khattab. Untuk pertama kalinya sholat tarawih itu digelar secara berjamaah. Pada waktu Nabi cuma sendirian, ya, hanya Nabi Muhammad saja. Nah, di sini pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya Umar bin Khattab, itu sholat tarawih digelar secara berjamaah, yakni sebanyak berapa? 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat. Maka Sayyidul Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat yang pertama kali di sholat tarawih yang 20 rakaat. Siapa imamnya? Ini Ubay bin Ka'ab. Nah, sholat tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri atau munfarid. Ketika kita dalam perjalanan terus pulangnya malam, kita belum sempat sholat tarawih di masjid, maka kita bisa melaksanakannya di rumah. Berapa, Mister? Bebas, terserah kalian. Mau 20 rakaat atau mau 8 rakaat plus 3 witir sama plus 3 witir. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, nih manfaat sholat tarawih nih, ya. Manfaat sholat tarawih nih. Bagaimana? Ini ya. Hadis berikut ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, bisa diamati. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang keutamaan?
sholat tarawih ini? Tidak ada? Sudah dipahami semua? Oke, selanjutnya next. Tentang tadarus Al-Quran. Coba kalian terka dan jawab. Tadarus Al-Quran itu apa sih? Membaca Al-Quran. Bisa. Pengertian secara lengkapnya apa? Tadarus Al-Quran itu. Coba perhatikan video yang ada di screen. Oke. Apa itu? Membaca. Itu yang dinamakan tadarus Al-Quran. Jadi lebih baik berdua apa sendiri baca Al-Quran itu? Berjamaah atau minimal dua. Karena apa? Karena untuk memperbaiki bacaan kita barangkali kita lupa atau salah. Seperti itu ya. Selanjutnya, selanjutnya, nah ini ketentuan bertadarus Al-Quran yang harus kalian cermati, bukan hanya tadarus aja. Ini ada ketentuannya ya. Coba kalian perhatikan. Nah, ada yang ditanyakan? Atau kalian ada yang pengen, oh mister saya belum ngerti. Yang mana kira-kira? Ingat ya, membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Dari apa? Dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun. Apa artinya? La yamassuhu illa mutahharun. Ya, tidak ada yang boleh menyentuh aku kecuali dia dalam keadaan suci. Itu ya. Terus, mister baca Al-Quran pakai celana pendek, kira-kira gimana? Adabnya? Gimana? Gimana kira-kira? Di situ ada ketentuannya. Ada di poin berapa? 4. Apa itu? Berbusana bersih, rapi dan betul. Kalau pakai pakaian seperti itu membaca Al-Quran gimana? Kira-kira gimana? Nggak boleh ya. Oke, selanjutnya. Nih, manfaat tadarus Al-Quran nih. Tuh, lihat dalam screen. Tuh ya, diperlihatkan Pak Hasan. Itu manfaat sholat tarawih. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, udah paham ya? Selanjutnya. Nah, ini pahalanya nih. Katanya ada kan yang bilang kalau membaca Al-Quran harus tartil. Kalau nggak tartil nanti dapat dosa, ya kan? Nah ini ada hadis yang menjelaskan pahala membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Tahu terbata-bata? Tidak lancar, ya? Oke, silakan bisa dilihat. Berarti kita harus Al-Mahiru bil Quran ma'asabrotil kiramil baroroh walladhi yaqra'ul Quran wa yatanfa'u fihi wa huwa 'alaihi syakku lahu ajrun. Artinya apa? Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran maka kedudukannya di atas ditemani oleh para malaikat yang mulia. Para malaikat yang mulia kalau mahir membaca Al-Qurannya. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, tahu gagap kan? Kayak gitu ya. Ia sulit dalam membacanya, maka ia hanya mendapatkan 2 pahala. Bedanya itu. Sekarang udah tahu? Udah ya? Membaca Al-Quran yang mahir berarti ditemani sama para malaikat. Tapi kalau misalkan bacanya terbata-bata atau gagap, maka dia hanya mendapatkan 2 pahala. Bisa dimengerti? Oke. Masih banyak kebaikan yang bisa dilakukan pada malam bulan Ramadan, ya. Apa aja tuh? Bisa sholat tahajud, bisa sahur dan lain sebagainya, ya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti apa yang Mister sampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa nanti di rumah kalian
kerjakan tugas diskusinya ya bersama teman-teman kalian tentang bagaimana sih tata cara dan ketentuan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran yang baik dan benar. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih ya. Barakallahu.